Time travel atau perjalanan waktu itu nyata, hanya saja kalian belum mengetahuinya. Ini yang menjadi kalimat di awal film yang akan saya ceritakan. Berjudul The Adam Project, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2022. Disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis oleh Jonathan Trooper, T.S. Naulin, Jennifer Flackett, dan Mark Levin. Film yang berdurasi 106 menit ini dibintangi oleh Ryan Reynolds yang juga sebagai produser, lalu juga ada Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener, dan juga Zoe Saldana. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Tahun 2050, kalimat perjalanan waktu itu nyata diucapkan oleh seorang pilot angkatan udara yang kini sedang berada di pesawat tempurnya. Pria itu melarikan diri karena orang-orang yang berada di pesawat lain berusaha menggagalkan rencananya. Inilah rencananya. Dengan menggunakan meriam plasma, dia membuat lubang cacing atau wormhole, dan meski sempat terkena beberapa tembakan, tapi si pilot berhasil melarikan diri. Sementara itu di tahun 2022, seorang bocah bernama Adam Reed mengalami hal yang serupa. Adam dikejar-kejar dan menjadi korban perundungan akibat bermulut besar serta sikapnya yang tidak senonoh. Meski Adam adalah korban, namun para guru BK tetap menganggapnya sebagai suatu perkelahian dan itu membuat Adam diskors. Kejadian ini bukan kali pertama. Sang ibu, Ellie, seringkali dibuat pusing karena kelakuan Adam yang selalu menimbulkan masalah. Malam itu Ellie tampil rapi karena akan pergi dengan rekan kerjanya Derek. Mengetahui hal itu membuat Adam tidak senang, namun bocah itu memilih untuk tidak mendengar penjelasan apapun dan hanya berharap sang ibu bisa mengambil keputusan yang tepat. Beberapa waktu kemudian, ketika sedang asyik bermain game, Adam mendengar sesuatu di halaman belakang rumahnya. Dia mengikuti anjing peliharaannya, Hawking, mendatangi arah suara tersebut lalu melihat beberapa batang pohon yang hancur seperti habis ditabrak sesuatu. Setelah kembali mengikuti Hawking yang berlari ke gudang, di dalam sana Adam bertemu dengan seorang pilot dalam kondisi terluka. Pilot itu menanyakan banyak hal yang bersifat pribadi, namun merahasiakan semua tentang dirinya dan peralatan canggih yang dibawa. Yang paling aneh dan mengejutkan adalah si pilot mengetahui segala hal tentang Adam, mulai dari nama, tanggal lahir, kematian sang ayah, bahkan nama Hawking. Selain itu, si pilot juga memakai jam yang sama dengan Adam, yang merupakan peninggalan mendiang ayahnya. Ya, si pilot mengakui, meski ini sebenarnya dirahasiakan, tapi dirinya adalah Adam di masa depan. Sedikit saya jelaskan di sini supaya teman-teman tidak bingung, karena ada dua Adam, jadi saya akan menyebutkan Adam kecil sebagai Adam, sedangkan Adam dewasa yang berasal dari masa depan sebagai Reed. Oke, kita lanjut. Reed menjelaskan bahwa dia sedang menjalani misi penyelamatan dan tahun 2018 adalah tujuannya. Namun, dia tidak bisa menceritakan siapa orang yang diselamatkan. Lalu, Reed menunjukkan mesin waktunya yang merupakan pesawat tempur yang disebut Jet Time. Sama seperti alat-alat canggih di masa depan, Jet Time dikaitkan dengan DNA penggunanya. Saat ini Reed sedang terluka parah sehingga dia tidak bisa menyalakan sistem. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan Adam dengan DNA yang cukup sehat. Mereka pun bisa menaiki pesawat tersebut. Jet Time memiliki kemampuan memperbaiki diri, meskipun ada satu bagian yang mengalami kerusakan parah, tapi Reed berharap tidak separah yang dimaksudkan. Di sini Adam dilarang sembarangan menekan tombol, karena jika reaktornya aktif, lokasi mereka bisa dilacak oleh musuh yang tidak boleh disebutkan. Selain itu, Adam juga dijelaskan tentang sistem perjalanan waktu, yang mana multiverse itu hanya ada di dalam film. Ketika Reed kembali ke waktu yang seharusnya atau fixed time, maka semua ingatan akan diperbarui dan disesuaikan. Ini benar-benar sangat luar biasa. Meski Adam mengetahui bahwa dia akan mengalami masa depan yang tragis, entah itu bercanda atau tidak. Malam itu pun ditutup dengan kembalinya sang ibu. Adam lagi-lagi bersikap tidak sopan, yang mana kali ini targetnya adalah Derek, si pria dengan bulu dagu. Keesokan paginya, setelah sang ibu pergi bekerja, Adam kembali menemui Reed yang sedang mengobati lukanya. Bocah itu cukup takjub dengan tubuh Reed yang atletis. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tubuhnya di masa depan akan sekekar itu. Tanpa banyak basa-basi, demi menghindari hal-hal yang berhubungan dengan orang dewasa, Reed bergegas pergi ke apotek. Tapi sebelum itu, dia akan meminjam baju sang ayah agar terlihat normal. Di sini Reed memarahi Adam yang mengatakan hal-hal buruk tentang ibunya. Percayalah, 30 tahun yang akan datang, kau akan merasa menyesal hingga mual-mual akibat sikap kasarmu terhadap ibu.
Dalam perjalanan mereka berbincang tentang Reed yang gagal mendarat di tahun 2018 karena pesawatnya tertembak dan mengalami gagal sistem. Selagi Reed membeli obat, Adam kembali bertemu dengan dua bocah perundung yang juga menjalani skors, yaitu Ray dan Chuck. Reed melihat kejadian tersebut. Sebelum perkelahian dilanjutkan, Reed telah berusaha membantu dengan memberi arahan kepada Adam untuk berpura-pura menyerah dan menyerang kemaluan Ray. Namun sepertinya takdir tidak bisa diubah, Adam tetap bermulut besar, membocorkan siasatnya sendiri sehingga berakhir dengan kekalahan. Meskipun sebenarnya tidak boleh, tapi Reed benar-benar tidak tahan melihat Ray dan Chuck. Ia memberikan sebuah ancaman yang membuat Ray sampai terkencing-kencing. Setibanya di rumah, Reed menemukan Adam di gudang sedang bermain dengan alat-alat canggih yang sebenarnya berbahaya. Reed mengetahui bahwa Adam kecewa, tapi menurutnya ini memang seharusnya terjadi. Adam akan terus dihajar agar bisa tumbuh dewasa seperti seharusnya. Kemudian Reed pun pergi setelah Adam memperlihatkan foto seorang wanita yang ternyata adalah istri Reed. Di sebuah bar, Reed bertemu dengan Ellie yang murung. Reed mendengar percakapan Ellie dengan pelayan bar tentang sikap Adam yang membuat Ellie menderita. Ellie dan putranya sama-sama merasakan kehilangan dan duka yang teramat sangat sejak ditinggalkan oleh Louis. Menurut Reed, kesalahan Ellie adalah menyembunyikan kesedihannya dan berpura-pura tegar, sehingga Adam berpikir bahwa Ellie tidak merasa kehilangan. Dia mencintaimu lebih dari apa yang kau tahu. Kalimat itu sering diucapkan Ellie untuk mewakili Adam yang enggan mengucapkannya. Sayangnya ketika Ellie menyadari sesuatu, Reed telah pergi. Sambil menikmati makan siang, Reed menceritakan tentang istrinya, Laura, yang pergi ke tahun 2018. Reed sama sekali tidak mengetahui tujuan Laura, tapi dia yakin kemungkinan ada hubungannya dengan sesuatu yang disembunyikan oleh Maya Sorian, sahabat Louis yang membiayai penelitian metode penjelajahan waktu atau disebut dengan The Adam Project. Menurut penjelasan Reed, di masa depan Maya menjadi kaya raya berkat penemuan Louis, menyogok orang-orang yang memiliki pengaruh dan memonopoli sumber daya paling berharga di alam semesta, yaitu waktu. Reed berpikir Maya telah membuat Laura terbunuh. Oleh karena itu, dia harus pergi ke tahun 2018 untuk menyelidikinya. Tiba-tiba saja Reed meminta Adam bersiap karena mereka akan menghadapi sesuatu yang buruk. Sekelompok pasukan dengan persenjataan canggih mengepung rumah Adam. Reed langsung beraksi dengan meledakkan beberapa prajurit di pintu masuk dan menghajar sisanya di halaman belakang. Selain itu, Reed juga menggunakan lightsaber-nya yang disebut Maxil untuk menciptakan gelombang yang membuat seluruh prajurit terpental. Namun tak lama kemudian, Reed terpaksa harus menyerah karena Maya datang dengan prajurit andalannya, Christos, mengancam akan membunuh Adam. Sebuah tembakan mengenai jet Maya. Menyadari bantuan datang, Reed kembali bangkit dan menyerang Christos. Ternyata bantuan datang dari Laura. Berkat kerjasama yang apik, pasangan suami istri itu mampu menghabisi semua prajurit hanya dalam hitungan menit. Dan akhirnya, setelah melewati serangkaian aksi kejar-kejaran yang cukup berbahaya, Reed, Laura, dan Adam berhasil melarikan diri ke tempat persembunyian Laura. Laura menjelaskan ketika menganalisis data perjalanan waktu, dia menemukan sesuatu yang aneh, yaitu sebuah pesawat yang kembali dari tahun 2018. Awalnya Reed tidak mengerti bagaimana bisa pesawat dari masa lalu tanpa dikirim dari masa depan. Namun dengan cepat Adam menjawabnya bahwa ada seseorang yang kembali ke masa lalu dan mengubah aliran waktu, sehingga mengubah fixed time jet tersebut. Laura yakin bahwa itu adalah ulah Maya. Dia kembali ke November 2018 ketika Project Adam, akselerator partikel magnetik, baru saja diaktifkan. Dan kemungkinan tujuan Maya adalah memberi informasi kepada dirinya di tahun 2018, misalnya bocoran saham untuk menimbun kekayaan, serta menyingkirkan lawan-lawannya yang menghalangi upaya dalam menguasai waktu. Jadi bisa dibilang selama ini dunia telah diubah oleh Maya Sorian, sebuah dunia yang lebih parah daripada dalam film Terminator. Menyadari kecurigaan Laura, Maya menyabotase jet time, sehingga membuat Laura terjebak di tahun 2018. Akhirnya, yang bisa dilakukan oleh Laura hanya menjalankan protokol dengan mengasingkan diri sambil menunggu dan berharap Reed berbuat nekat untuk menyusulnya ke masa lalu. Namun ini bukanlah akhir dari misi. Reed harus kembali ke November 2018 untuk meluruskan waktu dan mengakhiri semua ini dengan mencegah penciptaan mesin waktu. Tentunya itu akan membuat semuanya berubah, dan mungkin saja Reed
Reed dan Laura tidak akan bertemu. Tapi Laura yakin bahwa dalam diri mereka ada gema atau getaran akan momen-momen yang hilang, dan itu akan membuat mereka bertemu kembali. Tiba-tiba saja terdengar suara alarm yang menandakan bahwa tempat persembunyian mereka telah diketahui oleh Maya. Reed dan Adam diminta segera menuju ke Jet Time, sedangkan Laura mengorbankan diri untuk menahan Maya dan anak buahnya. Lagi-lagi dengan memindai DNA Adam, Reed berhasil menerbangkan Jet Time-nya. Dia melakukan manuver-manuver gila demi bisa melarikan diri. Maya memperingatkan bahwa reaktor Jet Time Reed telah mengalami kerusakan parah sehingga hanya bisa melakukan 1 kali lompatan lagi. Namun tekad Reed dan Adam sudah bulat. Mereka akan kembali ke tahun 2018 untuk menemui sang ayah dan menggagalkan penciptaan mesin waktu. Akhirnya, Reed membuat pesawatnya meluncur dengan cepat, menghindari tembakan-tembakan Kristos dan melarikan diri ke dalam lubang waktu. Tahun 2018, nikmatilah hidup. Hidup akan cepat berlalu tanpa diduga. Sebuah kalimat yang sangat dalam. Reed dan Adam melihat ayah mereka sedang mengajar dalam sebuah kelas. Untuk berjaga-jaga agar garis waktu tak lagi menyimpang, Reed meminta Adam berjanji untuk menceritakan seperlunya saja. Sangat mengejutkan, ternyata Louis menyadari bahwa Reed dan Adam adalah anaknya. Pria itu bahkan menolak mengetahui semua informasi, lalu meminta Reed dan Adam pulang ke waktu yang seharusnya. Louis terus mengoceh sampai-sampai sempat terjadi adu jotos di antara ayah dan anak. Beraninya kalian, aku kira kalian menyayangiku, ucap Louis kesal setelah menyadari Reed memukulnya dengan serius. Beberapa waktu kemudian setelah semuanya tenang, barulah Reed bisa menjelaskan bahwa Maya Sorian telah mengacaukan garis waktu. Segala macam yang diketahui Louis tentang protokol, dewan, dan lain-lain, semua itu lenyap. Maya menguasai waktu dan mengubah dunia demi keuntungan diri sendiri. Sayangnya Louis tidak benar-benar menanggapi apa yang dikatakan Reed. Dia lebih khawatir dengan garis waktu dan segala macam teori fisika, sehingga membuat Reed menjadi kesal. Bisakah kau sehari saja tidak menjadi ilmuwan? Aku ingin kau menjadi seorang ayah, karena Adam sangat membutuhkanmu. Dan akhirnya mereka menyudahi perbincangan tersebut. Adam mengetahui apa yang dirasakan Reed, namun semua itu salah karena Reed lupa bahwa Louis tidak pernah meninggalkan keluarganya. Bahkan ketika lelah sekalipun, Louis selalu menyempatkan diri untuk bermain lempar tangkap. Mungkin satu-satunya hal yang dibenci oleh Reed adalah kematian. Ya, kematian membuat Reed membenci ayahnya, karena membenci lebih mudah daripada merindu dan marah lebih terlihat tegar daripada bersedih. Akhirnya ketika dewasa, Reed menjadi lupa perbedaan antara perasaan-perasaan itu. Pernyataan Adam ternyata benar adanya. Keesokan pagi, Louis sengaja mengambil cuti agar bisa bersama keluarganya. Bagi Ellie itu sangat aneh, apalagi jika Louis merasa gagal. Karena menurut Ellie, dimanapun Louis berada, Louis selalu fokus dengan apa yang dilakukannya dalam bekerja ataupun bersama keluarga. Kembali ke Reed dan Adam, mereka memutuskan untuk menyerang gedung Sorian. Anehnya tempat itu benar-benar sepi, tanpa staf dan petugas keamanan. Tentu saja itu sangat mencurigakan. Ternyata di sana muncul pasukan dari masa depan. Kini Reed dalam keadaan terkepung. Namun sesaat kemudian, bantuan datang dari Adam yang mengendalikan drone. Roger that. Kemampuannya dalam bermain video game sangat berguna di sini. Ditambah lagi, bantuan Louis yang menggunakan mobil meskipun hampir saja mencelakai Reed. Reed dan Adam berencana untuk merusak waktu secara terang-terangan. Itu benar-benar rencana yang gila, dan Louis memutuskan untuk terlibat dalam rencana tersebut. Menghancurkan akselerator hanya akan membuat Maya membangunnya kembali. Satu-satunya yang harus dihancurkan adalah Infinitely Shifting Plasma Containing Algorithm, atau bahasa awamnya rumus, yang tersimpan di drive. Tanpa itu akselerator tidak akan bekerja, namun mencabut benda itu akan menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama, akselerator akan masuk ke mode sleep, tapi tidak bisa diprogram lagi. Lalu yang kedua, akan terjadi ledakan yang memusnahkan kehidupan di radius 160 km. Dan
Maya masa depan datang dengan dirinya di masa kini. Dia langsung mengancam akan membunuh Adam jika Reed tidak menyerahkan hard drive-nya. Reed menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan benda tersebut. Ternyata itu hanya sebuah tipuan untuk membuat suasana menjadi kacau. Lalu ketika Maya lengah, Adam langsung mendorong pistolnya, sehingga tembakan mengenai reaktor dan menyebabkan kebocoran elektromagnetik. Give her the drive! Maya memerintahkan Christos merebut drive dari Reed, sehingga pertarungan mereka pun kembali dimulai. Sementara itu, Louis berusaha mematikan reaktor dan Adam ditarik oleh kekuatan magnet. Untungnya bocah itu memanfaatkan sarung tangannya sehingga berhasil meloloskan diri. Adam pun meraih Maxil Reed dan berniat menghadapi Christos. Tentu saja Adam tidak mampu menghadapi pria itu, dan di saat-saat terakhir, sebuah benda logam mengenai Christos itu membuatnya terpental menghantam reaktor. Maya masih terus berusaha mendapatkan drive-nya demi menguasai waktu. Dia mengaku tidak segan-segan untuk membunuh, sama seperti yang dia lakukan terhadap Laura. Sayangnya wanita itu tidak memperhitungkan elektromagnetik, sehingga peluru malah berbelok mengenai Maya dari masa kini. Itu secara otomatis melenyapkan Maya dari masa depan. Lalu Reed, Adam, dan Louis pun pergi menyelamatkan diri. Film pun ditutup dengan menampilkan adegan yang mengharukan. Louis mengungkapkan perasaannya kepada kedua anaknya dari masa depan bahwa dia benar-benar sangat bangga dan tentunya sangat mencintai putranya. Maaf karena aku tidak bisa mendampingi kalian hingga tumbuh dewasa, tapi aku yakin kalian pasti akan berhasil. Akhirnya setelah bermain lempar bola, Reed dan Adam pun lenyap. Lalu 4 tahun kemudian di tahun 2022, Adam menjadi lebih baik. Dia tidak diskors dan memeluk erat sang ibu sesuai permintaan Reed setelah merasakan gema. Hal yang sama juga terjadi dengan Adam di masa depan ketika pertama kali dia bertemu dengan Laura di Akademi Angkatan Udara. Saat itu Laura salah masuk ruangan, salah gedung, dan bahkan salah kampus. Mereka berdua merasakan getaran yang sama. Dengan senang hati, Laura menerima tawaran Adam untuk diantar ke kampusnya. Mungkin ini yang dinamakan takdir, sesuatu yang tidak bisa diubah meskipun ada seseorang yang mencoba merubahnya. Dan tamat. Bagi saya film ini sangat-sangat menghibur, mungkin juga bisa dibilang paket komplit. Ada fiksi ilmiahnya, kocak, seru, dan juga drama. Cocok bagi teman-teman yang ingin melewatkan akhir pekan bersama keluarga. Tapi tidak disarankan untuk disaksikan oleh adik-adik yang masih di bawah umur ya. Ya, film ini bertemakan perjalanan waktu atau time travel. Ini menjadi pokok masalah utama karena seseorang, yaitu Maya Sorian, telah mengambil keuntungan dengan menguasai waktu. Meskipun Reed menjelaskan bahwa pemikiran multiverse hanya ada di film-film MCU, tapi pada kenyataannya, perjalanan waktu di film ini lebih membingungkan. Kalau kalian masih bingung, di Adam Project menggunakan satu dan hanya satu garis waktu yang ada, tapi diacak biar para penonton bingung. Ya, itulah tujuan utama film ini dalam sudut pandang fiksi ilmiahnya, sama dengan Tomorrow War. Nah, bagaimana cara duo Adam dari masa depan kembali ke masa lalu dan menghancurkan akselerator sedangkan mesin waktu tidak pernah ada? Begitu pula dengan Maya, bagaimana Maya tua bisa kembali ke 2018 lalu dengan tidak sengaja membunuh dirinya yang lebih muda jika akseleratornya tidak pernah ada? Lah terus gimana bang? Makanya sesuai dengan kalimat penutup saya di alur cerita bahwa takdir tidak bisa diubah. Segala sesuatu yang sudah terjadi pasti akan terjadi dengan cara apapun. Ini sama halnya dengan Sarah dan John di film Terminator. Sekuat apapun mereka berusaha, tetap tidak bisa mencegah kiamat. Begitu juga dengan Skynet, sekuat apapun usahanya membunuh John Connor, dia tetap kalah di masa depan dengan pasukan Resistance. Kecuali ya, jika apa yang dikatakan oleh Laura benar-benar terjadi, reset, semua kembali normal, kembali ke masa akselerator sebelum dihancurkan. Louis mendapat gema yang sama seperti Reed, Adam, dan Laura. Dia tidak melanjutkan penelitiannya dan umat manusia hidup damai di masa depan tanpa adanya mesin waktu. Teori ini sama seperti Men in Black 3. Hanya saja Men in Black 3 lebih bersih karena Jay tidak ikut campur dengan pembunuhan Boris. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Griffin. Hanya Kay yang boleh melakukan tugas yang menjadi kunci masa depan. Dan Jay bisa mengingat karena dia satu-satunya yang melakukan perjalanan waktu.
Jadi meskipun Reed dan Adam menceritakan kematian ayahnya karena kecelakaan, yang mana kemungkinan didalangi oleh Maya, itu hanya percuma saja karena riset tadi. Louis tidak akan mengingat apapun kecuali dia memang merasakan gema. Terus apakah Maya juga merasakan gema, Bang? Tentu, dan dia juga akan berusaha untuk kembali menciptakan mesin waktu. Tapi kan tetap saja, kuncinya ada di Louis. Seperti yang saya bilang tadi, Louis adalah kuncinya. Dia menciptakan algoritma yang disimpan di drive kristal. Louis sangat berkemungkinan untuk menciptakan kembali sebelum mati di tahun 2021, lalu menjemput Reed dan Adam yang kini mungkin sedikit lebih dewasa untuk mengambil bagian dalam petualangan baru. Dengan konsep time travel sebagai bagian utama dari film, di Adam Project 2 bisa saja terjadi. Pada dasarnya film ini memiliki beberapa pesan moral, tetapi yang utama adalah bahwa setiap orang harus menggunakan waktu yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya bersama orang-orang yang dicintai, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan pergi. Seperti misi Reed ke tahun 2018 adalah tentang menemukan Laura yang hilang, lalu berlanjut ke kematian Louis yang terlalu dini, yang mana memberikan efek yang berbeda antara Reed dan Adam. Reed merasakan sedih dan marah atas kematian Louis, sedangkan Adam merasakan kerinduan yang mendalam. Namun pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan rasa sakit atas kehilangan sang ayah berkat pertemuan kembali di tahun 2018. Seperti yang kita lihat di akhir film, Adam menjadi lebih peduli kepada ibunya karena timbulnya kesadaran untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan orang-orang yang terkasih. Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insyaallah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!